Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar adik-adikku semuanya yang semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita akan mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar. Namun sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Allahumma nfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dan massa benda itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu barang, objek, atau zat. Nah, dari pengertian tadi bisa kita simpulkan ciri-ciri benda. Nah, yang pertama, benda memiliki wujud. Kemudian yang kedua, benda itu juga menempati ruang. Dan yang ketiga, benda memiliki massa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kemudian benda juga memiliki sifat yang berbeda-beda sesuai dengan wujudnya. Nah, yang pertama, kita akan membahas sifat-sifat apa saja yang dimiliki benda padat. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh benda padat adalah yang pertama, bentuk dan besarnya tetap. Kedua, menempati ruang. Ketiga, mempunyai massa atau berat. Yang keempat, dapat disentuh dan dipegang. Dan yang kelima, memiliki volume tetap. Nah, ada beberapa contoh benda padat yang sudah kalian tahu. Yang pertama itu ada kayu, keramik, tembok, batu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, sifat-sifat benda cair. Nah, apa aja sih sifat-sifat benda cair itu? Nah, sifat-sifat benda cair itu adalah bentuknya berubah-ubah ya, sesuai dengan tempatnya. Nah, contohnya itu adalah sirup, kecap, air, minyak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat benda gas. Nah, kira-kira apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh benda gas? Nah, sifat-sifat benda gas yang pertama adalah mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Kemudian yang kedua, bentuknya itu tidak tetap ya. Nah, contoh-contoh benda gas adalah oksigen, angin, asap, dan udara yang ada dalam balon. Nah, selain benda, ternyata di sekitar kita itu juga terdapat beberapa hal yang bukan benda ya. Nah, bagaimana sih cara membedakan benda dan bukan benda? Nah, mari kita amati. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, benda itu memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri. Yang pertama, menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Sedangkan yang bukan benda, itu tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, dan juga tidak memiliki wujud. Nah, jadi bisa kalian bedakan ya, mana yang benda dan mana yang bukan benda. Nah, sekarang
Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar dalam layar menunjukkan beberapa benda dan beberapa bukan benda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, di situ ada panas api unggun. Nah, kira-kira panas api unggun itu benda atau bukan benda ya? Dan ternyata panas api unggun itu tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, dan juga tidak memiliki wujud. Nah, maka panas api unggun itu termasuknya bukan benda ya. Kemudian yang kedua, minyak goreng. Nah, kira-kira minyak goreng itu benda atau bukan benda? Ternyata minyak goreng itu menempati ruang, memiliki massa, dan juga memiliki wujud. Nah, berarti minyak goreng itu termasuknya adalah benda ya. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu. Nah, cahaya lampu ternyata juga tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud. Maka cahaya lampu itu bukan benda ya. Yang keempat, ember. Nah, ternyata ember itu menempati ruang, memiliki massa, dan juga memiliki wujud. Dari penjelasan tersebut, maka ember termasuknya ke dalam benda ya. Kemudian yang kelima, es. Nah, es itu benda atau bukan benda? Ternyata es itu menempati ruang, memiliki massa, dan juga memiliki wujud. Berarti es termasuknya ke dalam benda ya. Kemudian yang keenam, balon. Nah, kira-kira balon termasuknya ke dalam benda atau bukan benda? Nah, balon termasuknya ke dalam benda ya, karena balon itu menempati ruang, memiliki massa, dan juga memiliki wujud. Yang ketujuh, suara. Nah, suara itu kira-kira benda atau bukan benda ya? Nah, suara itu bukan benda ya, karena suara tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, dan juga tidak memiliki wujud. Kemudian yang ketujuh, radio. Nah, kira-kira radio benda atau bukan benda ya? Nah, radio termasuknya ke dalam benda ya, karena radio itu menempati ruang, memiliki massa, dan juga memiliki wujud. Nah, yang terakhir adalah kelinci. Kira-kira kelinci itu termasuknya benda atau bukan benda ya? Nah, sudah jelas sekali ya teman-teman semuanya. Kelinci itu adalah salah satu hewan. Nah, hewan itu termasuknya ke dalam benda. Nah, kira-kira benda apa ya kalau hewan itu? Betul sekali teman-teman semuanya. Hewan itu adalah benda hidup. Nah, setelah kita mempelajarinya, sekarang kita jadi paham ya, mana yang termasuk ke dalam benda dan bukan benda. Nah, kemudian yang terakhir adalah sifat fisik benda. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sifat fisik? Nah, sifat fisik itu adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan warna benda, bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Nah, yang pertama adalah warna benda. Nah, warna benda-benda di sekitar kita itu beragam ya, teman-teman semuanya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, di situ ada beberapa jenis warna. Yang pertama itu warna merah, warna hitam, kuning, hijau, dan biru.
Kemudian yang kedua, bentuk benda. Nah, bentuk benda juga di sekitar kita itu beragam ya. Coba perhatikan gambar yang ada dalam layar. Nah, bentuk benda itu yang pertama ada bulat, segitiga, kotak, tabung, dan juga lingkaran. Yang ketiga, ukuran benda. Nah, ukuran benda-benda di sekitar kita juga beragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan juga ada yang pendek. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada dalam layar. Nah, penghapus ternyata lebih kecil daripada tempat pensil. Kemudian, tas ternyata lebih besar daripada tempat pensil. Yang keempat adalah wujud benda. Nah, benda-benda di sekitar kita juga mempunyai beragam wujud ya. Ada yang wujudnya padat, ada yang cair, dan juga ada yang gas. Kemudian yang kelima, kekuatan benda. Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat dan juga ada benda yang rapuh. Yang keenam adalah keadaan permukaan benda. Nah, keadaan permukaan benda juga beragam ya. Ada yang permukaannya halus, kasar, licin, dan juga kasat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, bahan penyusun benda. Nah, di sekeliling kita itu banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari kertas, yang terbuat dari plastik, yang terbuat dari kaca, dan juga yang terbuat dari logam. Nah, alhamdulillah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.